Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Sistem Enterprise kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan terkait final project kami. Pada simulasi sistem enterprise, kami mendapatkan studi kasus perusahaan dagang, yaitu PT Sinar Dunia yang bergerak dalam industri alat tulis kantor. Pada simulasi yang pertama pada video sebelumnya, kami telah melakukan setting terhadap beberapa bagian, yaitu yang pertama itu pembuatan klien pada admin SD dan organisasi, yaitu kantor pusat dan gudang produk. Yang selanjutnya pembuatan bisnis partner group, yaitu customer, vendor, dan employee. Untuk yang selanjutnya itu pembuatan greeting, yaitu PT, UD, toko, kantor, dan ibu. Untuk yang selanjutnya adalah pembuatan bisnis partner yang terdiri dari 4 customer, 4 vendor, dan 1 employee. Untuk yang selanjutnya pembuatan warehouse, gudang sidu, dan lokator gudang. Untuk yang selanjutnya pembuatan produk kategori, yaitu alat tulis dan pewarna. Untuk yang selanjutnya pembuatan produk yang berjumlah 16 produk dari vendor yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya pembuatan price list yang membebani harga produk dengan biaya PPN sebesar 10%. Untuk yang selanjutnya itu pembuatan diskon produk sebesar 5% dengan total harga 15 juta dan kelipatannya. Dan yang terakhir itu pembuatan sistem rules yang terdiri dari 6 admin. Pada simulasi kedua ini, kami akan membuat pembelian produk dari vendor dan penjualan produk ke customer dengan sebagai berikut. Pada simulasi yang lalu, kami telah menambah produk dari beberapa vendor dengan harga tertentu. Namun dalam perusahaan belum memiliki stok untuk dijual kepada customer. Dengan demikian, perusahaan harus membeli terlebih dahulu produk dari vendor. Berikut tahapan untuk melakukan pembelian produk. Langkah pertama yaitu melakukan requisition pada menu requisition to invoice untuk melakukan permintaan produk ke vendor. Dalam requisition, hal yang harus diisi yaitu dokumen type, description produk yang akan dibeli, priority kebutuhan produk, warehouse, dan price list. Selanjutnya, isi juga bisnis partner, produk yang ingin dibeli, dan quantity atau jumlah produknya pada requisition line, lalu complete proses. Langkah kedua yaitu create PO from requisition dengan nomor order, barang sesuai requisition, organization, dan warehouse-nya yaitu gudang sidu. Langkah ketiga yaitu purchase order untuk melakukan pembayaran terhadap permintaan produk pada vendor yang telah dipilih sebelumnya dengan mengisi data sesuai dengan requisition yang telah diisi sebelumnya. Isi juga PO line lalu complete proses. Sehingga pada produk view terlihat bahwa order quantity akan terisi sesuai dengan jumlah produk yang dipesan. Kemudian langkah terakhir yaitu material receipt untuk penerimaan produk yang dipesan. Pada bagian ini diisi sesuai dengan data produk yang dipesan dengan melakukan create line from dan isi juga receipt line, lalu complete proses. Sehingga pada produk view terlihat bahwa on hand quantity akan terisi sesuai dengan jumlah produk yang dipesan. Dengan demikian proses pembelian produk selesai.
Setelah melakukan pembelian produk pada vendor tertentu, stok atau persediaan produk pada perusahaan telah terisi. Suatu perusahaan dagang tidak hanya sekedar melakukan proses pembelian dari vendor, namun juga melakukan penjualan produk ke customer. Berikut tahapan untuk melakukan penjualan produk ke customer. Langkah pertama yaitu melakukan sales order. Sales order digunakan untuk melakukan pencatatan data pesanan dari customer meliputi target dokumen offer, date offer atau tanggal pesanan, date promise, tanggal estimasi kedatangan produk, bisnis partner atau nama customer yang memesan, dan warehouse yang digunakan untuk menyimpan produk. Setelahnya, isi juga bagian order line dengan data nama produk dan jumlah barang yang dipesan. Lalu prepare proses dengan tujuan untuk menyiapkan terlebih dahulu barang yang akan dikirim. Langkah kedua, masuk pada bagian quote convert untuk mengkonfirmasi pesanan yang masuk dengan mengisi nomor order dan dokumen type, lalu start. Setelah langkah ini selesai, masuk lagi pada sales order dan complete, sehingga barang telah siap untuk dikirim. Langkah ketiga yaitu melakukan shipment untuk mengirim produk kepada customer. Pada bagian ini diisi data sesuai dengan pada sales order, yaitu nomor order, dokumen type, business partner, warehouse, priority, dan delivery rule. Pada bagian shipment line diisi juga data produk, locator, dan quantity-nya. Lalu complete proses. Dengan demikian, proses penjualan produk ke customer selesai. Setelah melakukan pembelian produk pada vendor tertentu, ada beberapa persediaan produk pada perusahaan yang rusak atau cacat, sehingga perusahaan harus melakukan retur untuk mendapatkan produk yang baru. Berikut tahapan untuk melakukan retur kepada vendor. Langkah pertama yaitu membuat RMA type dengan nama vendor. Langkah kedua yaitu mengisi vendor RMA sesuai ketentuan, kemudian mengisi RMA line, dan complete proses, lalu create PO from RMA. Langkah yang ketiga yaitu mengisi retur to vendor, kemudian shipment line, lalu complete proses. Langkah yang keempat yaitu melakukan purchase order dengan membuka toggle, refresh, dan complete proses.
kelima yaitu melakukan material receipt dengan create line from, complete process, dan melakukan create confirmation. Dengan demikian, proses retur kepada vendor selesai. Setelah melakukan penjualan produk ke customer, ada beberapa produk dari perusahaan yang dikirim ke customer dalam keadaan rusak atau cacat. Sehingga customer harus melakukan retur untuk mendapatkan produk yang baru dari perusahaan. Berikut tahapan untuk melakukan retur dari customer. Langkah pertama yaitu membuat RMA type dengan nama customer. Langkah kedua yaitu mengisi customer RMA, kemudian mengisi RMA line, lalu complete proses dan create PO from RMA. Langkah ketiga yaitu mengisi customer return, kemudian shipment line, lalu complete proses. Dengan demikian, proses retur pada vendor telah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap, kami mohon maaf. Terima kasih.